Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa. Kita akan mulai belajar bahasa Indonesia untuk semester 2 ini. Sebelum itu, diharapkan kepada setiap siswa untuk mempersiapkan hal-hal seperti berikut. 1. Siapkan buku catatan. 2. Siapkan buku latihan atau buku tugas. 3. Siapkan buku cetak atau buku paket. Buku cetak ini masih sama seperti yang digunakan di semester 1. Kita akan mempelajarinya mulai dari bab 6. Bab 6 itu berisi tentang karya ilmiah. Siswa sekalian, pelajaran bahasa Indonesia untuk semester 2 ini kita akan mengawalinya dengan belajar tentang karya ilmiah. Silakan dibuka buku teksnya pada bab 6. Dengan judul Merancang Karya Ilmiah. Adapun KD yang dipelajari terkait dengan karya ilmiah, siswa dapat melihat pada slide ke-2. Adapun slide ke-3 berisi pokok-pokok materi karya ilmiah. 1. Isi karya ilmiah. 2. Tujuan dan esensi karya ilmiah. 3. Kebahasaan karya ilmiah. 4. Menyusun artikel ilmiah. 5. Menyusun makalah. Ibu akan mulai menjelaskan 1. Isi karya ilmiah. Perhatikan slide ke-5. Sebelum itu, Ibu sampaikan dulu bahwa urutan kegiatan bahasa Indonesia untuk beberapa minggu ke depan yang terkait dengan karya ilmiah. Pertama, Ibu akan memberikan penjelasan. Kedua, mengadakan refleksi. 3. Memberikan tugas kelompok dan individu kepada siswa. Jadi, Ibu berharap diperhatikan dari awal hingga akhir pelajaran supaya dapat memahami dengan baik sehingga siswa mampu menyelesaikan tugas ataupun pertanyaan yang diberikan nanti setelah penyajian materi ini. Siapkan buku teksnya. Perhatikan slide ke-5. Isi karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan lain-lainnya. Ada istilah yang selama ini sudah siswa kenal yang bukan karya ilmiah atau yang disebut dengan fiksi. Karya ilmiah nama lainnya adalah non-fiksi, sedangkan karya khayalan nama lainnya adalah fiksi. Oleh karena itu, karya ilmiah disebut karya non-fiksi atau karya yang bukan fiksi. Dalam arti karya yang dihasilkan
dari kenyataan yang sebenarnya. Perhatikan, ingatlah bahwa karya ilmiah tidak selalu identik dengan karya hasil penelitian. Karena karya ilmiah bisa berupa karya apapun. Yang penting, karya itu dihasilkan dari fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Hasil penelitian hanyalah salah satu dari karya ilmiah. Kalau Ibu kaitkan dengan teks yang sudah kita pelajari di semester 1, yaitu teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, lalu proposal, itu semua adalah karya ilmiah. Ibu akan menekankan sekali lagi bahwa teks prosedur, teks eksplanasi, proposal, itu semua adalah implementasi tentang karya ilmiah. Jadi apapun jenis teks yang sudah siswa pelajari yang bukan fiksi, itu siswa bisa mengaplikasikannya di dalam menghasilkan karya tulis atau yang disebut karya ilmiah. Karya ilmiah yang populer di kalangan siswa maupun mahasiswa, misalnya makalah, skripsi, laporan, dan lain-lain. Jadi jenis teks yang sudah kita pelajari yang terkait dengan fakta yang sebenarnya, siswa dapat mengimplementasikannya di dalam menyusun karya ilmiah yang lengkap. Jadi untuk pelajaran kali ini, karya ilmiah yang akan kita pelajari adalah karya yang lengkap, yang terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Tentang struktur karya ilmiah akan kita pelajari pada slide yang terakhir. Jadi sebelumnya kita perhatikan dulu hal-hal tentang isi karya ilmiah. Nah, untuk menyusun karya ilmiah, ada struktur yang harus siswa ketahui supaya dapat menyusun karya ilmiah dengan tepat dan sistematis. Dilihat dari struktur karya ilmiah, ada 3 bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk pertama, bentuk populer. Bentuk kedua, bentuk semi formal. Dan bentuk ketiga, bentuk formal. Jadi saya ulangi, ada 3 bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Silakan perhatikan slide ke-6. Adapun ciri-ciri dari bentuk penyajian karya ilmiah bisa siswa pelajari pada slide ke-7, slide ke-8, dan slide ke-9. Ketiga bentuk ini ada perbedaan satu sama lain. Kesamaannya adalah sama-sama menyajikan karya ilmiah atau karya
yang dihasilkan oleh kenyataan yang sebenarnya. Berikut kita lihat tujuan dan esensi karya ilmiah pada slide ke-10. Esensi karya ilmiah atau hal mendasar yang terkait dengan karya ilmiah agar sebuah karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah. Yang pertama, harus dihasilkan dari cara berpikir yang sistematis. Yang kedua, logis. Ketiga, objektif. Dan 4, faktual. Keempat hal ini adalah hal mendasar atau esensi yang harus siswa ketahui terkait dengan hasil karya ilmiah yang baik dan benar. Untuk pengertian keempat istilah ini, perhatikanlah pada slide ke-10. Berikut pada slide ke-11, kebahasaan karya ilmiah. Intinya, kebahasaan karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa percakapan. Harus menggunakan bahasa baku atau bahasa standar. Menggunakan ejaan yang benar, menggunakan makna denotasi atau makna yang sebenarnya, tidak boleh menggunakan makna konotasi. Pengertian makna denotasi dan konotasi, siswa dapat melihatnya pada slide ke-12. Ada contoh perbedaan makna denotasi dan konotatif pada slide ke-13. Contoh, kata kiri. Ibu berikan contoh dalam kalimat dengan kata kiri. Tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Makna yang dihasilkan dari kata kiri dalam konteks kalimat tadi adalah makna denotasi. Karena maknanya makna yang sebenarnya. Atau kiri yang dimaksud adalah lawan dari kanan. Kita lihat makna konotasi dari kata kiri. Partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Dalam konteks ini, kata kiri bermakna konotasi karena bermakna ideologi atau aliran politik. Dalam kata lain, tidak bermakna sebenarnya. Atau merupakan makna kiasan atau makna sampingan dari makna kata yang sebenarnya. Itu adalah makna konotasi. Makna sampingan dari makna kata yang sebenarnya atau makna kiasan. Nah, makna kiasan tidak berlaku dalam karya ilmiah. Karena terkait dengan esensi dari karya ilmiah yang harus objektif. Artinya, suatu kata hanya dapat ditafsirkan dengan satu makna saja yang sesuai dengan makna kata secara standar atau yang dibakukan. Berikut pada slide ke-14 ada beberapa istilah yang terkait dengan karya ilmiah.
Misalnya kata makalah atau yang biasa disebut dengan kertas kerja. Ada definisinya, bisa siswa baca di slide ke-14. Berikut struktur isi makalah pada slide ke-15. Struktur isi makalah secara singkat, Ibu sampaikan 1. Pendahuluan. Bisa terdiri atas A. Latar belakang masalah. B. Perumusan masalah. C. Prosedur pemecahan masalah. 2. Pembahasan. 3. Simpulan. Dan bisa pula diakhiri dengan saran. Pada slide ke-16, kita akan membicarakan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah bagian dari karya tulis yang tidak boleh tidak ada. Dan kata lain harus ada. Sebagai bukti bahwa tulisan yang kita hasilkan adalah benar adanya atau sesuai dengan fakta. Jadi daftar pustaka itu adalah berisi sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut. Adapun isi dari daftar pustaka yang terkait dengan buku yang kita gunakan, 1. Harus ada nama penulis. 2. Tahun atau edisi penerbitan. 3. Judul buku, artikel atau berita. 4. Kota penerbit. 5. Nama penerbit. Daftar pustaka ini memiliki teknik penulisan secara khusus. Ada aturan penulisan yang tidak boleh dilanggar dan harus diikuti. Contoh, cara menulis daftar pustaka dari sumber buku. Lihat pada slide ke-17. Contoh, misalnya pokok pikiran karangan kita itu diperoleh dari buku yang ditulis oleh E. Kosasih tahun 2003 yang berjudul Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan. Cermat Berbahasa Indonesia diterbitkan di Bandung oleh Irama Widya. Siswa dapat menuliskannya dalam daftar pustaka seperti berikut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk menulis daftar pustaka, urutan pertama adalah nama penulis. Nama penulis adalah E. Kosasih, tetapi karena ini adalah daftar pustaka, dibalik. Nama belakang dijadikan berada di depan. Jadi akan menjadi Kosasih, E titik. Ada 2 titik, maksudnya E ini adalah sebuah singkatan, maka harus diakhiri titik. Dan titik yang satunya lagi adalah aturan penulisan daftar pustaka. Urutan kedua, tahun atau edisi penerbitan 2003 titik. Urutan ketiga adalah judul buku. Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan, Cermat Berbahasa Indonesia titik. Judul buku ditulis miring atau di garis bawahi. Yang keempat, kota penerbit. Bandung. Kemudian titik 2, itu harus ada titik 2. Nama penerbit, Irama Widya
titik. Kalau saya baca secara lengkap, kosasih, titik, titik, 2003, titik, kompetensi ketatabahasaan dan kesusastraan, cermat berbahasa Indonesia, titik, Bandung, titik 2, Irama Widya, titik. Ini contoh cara menulis daftar pustaka yang benar, yang sumbernya adalah buku. Ikuti dengan tepat, tidak boleh ada yang diubah. Nama, judul buku, nama tempat, nama penerbit harus diawali dengan huruf kapital. Inilah contoh cara menulis daftar pustaka. Inilah penjelasan singkat tentang karya ilmiah. Bila ada yang belum dipahami secara baik, siswa dapat menanyakannya langsung melalui classroom pada guru mata pelajaran. Kita buka pada slide ke-18. Kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan mengadakan refleksi. Slide ke-18, penilaian 1. Jadi untuk slide 18 ini, siswa harus menjawab pertanyaan dan mengirimkannya secara langsung melalui classroom. Kemudian slide ke-19, penilaian 2 dan penilaian 3. Penilaian 2 adalah tugas kelompok, penilaian 3 adalah tugas individu. Untuk tugas kelompok dan tugas individu, ada petunjuk nanti setelah selesai menyelesaikan refleksi. Jadi yang segera langsung diselesaikan oleh siswa adalah penilaian refleksi yang ada pada slide ke-18. Sedangkan untuk tugas kelompok dan individu, tunggu petunjuk lebih lanjut dari guru mata pelajaran. Selamat belajar, semoga berhasil. Ibu menekankan sekali lagi bahwa media daring yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan tugas ataupun mengirim tugas, memposting tugas, kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi kepada siswa yang belum bergabung dengan Google Classroom, Ibu persilahkan untuk bergabung supaya dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.